Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 2003-1033. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya mengenai kearifan lokal yang ada di daerah tempat tinggal saya, yaitu seperti bumbu priuk khas Aceh. Nah, priu merupakan bumbu masak asli masakan tradisional masyarakat Aceh yang dihasilkan dari proses fermentasi daging buah kelapa. Masyarakat Aceh menggunakan priu sebagai bumbu penyedap untuk mengolah sayur-sayuran yang akan dijadikan kuah. Kuah priu ini cukup terkenal dan menjadi salah satu hidangan yang sering disajikan pada acara-acara tertentu. Selain itu, minyak priu juga berkhasiat sebagai obat untuk sakit kepala, mengobati luka, menurunkan panas, sakit persendian, dan sakit perut. Nah, di sini dapat dilihat contoh dari priu sendiri dan contoh dari minyak priu yang dihasilkan dari bumbu priu tersebut. Nah, priu sendiri merupakan kelapa yang dikeringkan atau difermentasikan hingga menjadi peterana atau biasa disebut dengan priu. Nah, priu dari fermentasi ampas kelapa ini yang sudah dihilangkan kandungan minyaknya, proses pembuatan priu memakan waktu sekitar 10 hari, mulai dari daging kelapa tua yang dijemur, lalu difermentasi selama sekitar 1 minggu, lalu dipisah dari kandungan minyaknya. Nah, priu memiliki aroma yang tajam dengan cita rasa gurih dan asam. Nah, di sini dapat dilihat proses pembuatan priu. Nah, priu merupakan bahan dasar untuk membuat masakan khas Aceh seperti gulai priu, rujak priu, dan masih banyak varian lainnya. Di sini dapat dilihat macam-macam varian dari bumbu priu tersebut. Nah, sains asli dalam proses fermentasi priu dan minyak priu terjadi secara spontan tanpa penambahan kultur starter. Fermentasi ini merupakan salah satu bentuk teknologi pengawetan makanan yang sejak dulu telah dilakukan dan dikonsumsi secara turun-temurun oleh masyarakat Aceh. Proses fermentasi daging buah kelapa bertujuan untuk memperoleh minyak kelapa dan menghasilkan ampas kelapa yang disebut dengan priu. Nah, fermentasi yang dilakukan oleh masyarakat masih menggunakan alat-alat sederhana dan dalam kondisi terbuka sehingga kontaminasi oleh mikroorganisme lain tidak dapat dikontrol. Nah, adapun perbedaan dari sains asli dan sains ilmiah pada PU ini, yang pertama sains aslinya itu bahan yang digunakan untuk membuat PU ialah daging buah kelapa tua. Sedangkan menurut sains ilmiahnya, daging buah kelapa yang tua lebih tebal, bertekstur kasar karena mengandung banyak serat serta memiliki rasa yang lebih gurih. Daging buah yang tua juga mengandung 30% minyak nabati lebih banyak ketimbang yang muda. Daging kelapa tua tinggi lemak, karbohidrat dan serat. Selain itu, elektrolit di dalam kelapa yang tua juga cukup tinggi. Nah, adapun sains asli yang kedua yaitu pembusukan atau fermentasi priu dan minyak priu terjadi secara spontan tanpa adanya penambahan kultur starter apapun. Nah, menurut sains ilmiahnya, dalam pembuatan minyak kelapa secara fermentasi dilakukan dengan cara menambahkan mikroba pada skim yang diperoleh dari santan kelapa kemudian diinkubasi selama 24 jam sehingga minyak atau blondo dan air terpisah satu sama lain. Kemudian, nah di sini dapat kita kaitkan dalam pembelajaran biologi. Deskripsi potensi sains asli dalam pembelajaran biologi, yaitu priu merupakan bumbu masak asli masakan tradisional masyarakat Aceh yang dihasilkan dari proses fermentasi daging buah kelapa. Nah, keterkaitannya dalam pembelajaran biologi yaitu bisa termasuk ke dalam KD biologi yang mana KD-nya yaitu KD 3.10 memahami tentang prinsip-prinsip bioteknologi yang menerapkan bioproses dalam menghasilkan produk baru untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dan KD 4.10 menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method atau dengan kearifan lokal yang ada. Nah, materi yang mendukung dalam KD ini yaitu mengenai bioteknologi konvensional.
Nah, adapun perangkat pembelajaran yang dapat dikembangkan dari kearifan lokal Bumbut Beliu khas Aceh ini yaitu berupa LKPD. Mengapa? Alasannya ialah memilih LKPD dikarenakan berdasarkan pengalaman di sekolah dulu, penggunaan LKPD sangat minim, apalagi dengan menggunakan berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal tentu saja belum ada digunakan. Oleh karena itu, LKPD ini bertujuan untuk membantu peserta didik menerapkan prinsip bioteknologi dalam pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional, yaitu pada pembuatan bumbu peliu khas Aceh. Mungkin sekian presentasi dari proyek saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.